Kita mulai Sahih Bukhari ya. Ini kita masuk ke Kitabu Fadhailis Sahabah, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam suddul abwaba illa baba Abi Bakrin. Babu qaulin Nabi, bab sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, suddu menutuplah kalian al-abwab pada pintu-pintu. Jadi abwab ini jamak, mufradnya adalah al-babu, bab atau pintu ya. Jadi ini adalah pintu yang langsung tembus ke masjid. Jadi banyak sahabat yang rumahnya dekat masjid itu punya pintu-pintu khusus yang langsung menghubungkan rumah mereka dengan masjid. Menjelang Rasulullah meninggal, pintu-pintu itu supaya ditutup. Ila kecuali baba Abi Bakrin, pintunya Abu Bakar. Kalau pintunya Abu Bakar masih diberi izin untuk tetap dibuka. Qalahu mengatakan hu pada perkataan tersebut sopo Ibnu Abbas anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadasani Abdullahi ibnu Muhammadin. Hadasana Abu Amir. Hadasana Fulaihun qala hadasani Salim Abu Nadhr an Busri bin Sa'idin an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata dia Abu Sa'id, khotbah berkhutbah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa pada manusia. Waqala dan bersabda siapa Nabi. Ini isinya khutbah. Innallaha sesungguhnya Allah iku khayyara menyuruh memilih, memberikan pilihan, menyuruh memilih siapa Allah abdan pada seorang hamba. Baina dunya antara dunia, wa bainama dan antara apa-apa indahu di sisi Allah. Fahtaro maka memilih sopo dalikal abdu demikian itu hamba ma pada apa-apa indallah di sisi Allah. Jadi yang dimaksud hamba ini ya Nabi Muhammad sendiri. Cuma dalam khutbahnya beliau tidak menyebut dirinya sendiri. Dia hanya menyebut seorang hamba, itu saja. Jadi menjelang Rasulullah meninggal, beliau khutbah, salah satu isi khutbahnya adalah sungguh Allah sudah menyuruh memilih pada seorang hamba. Pilihannya adalah kamu milih dunia atau milih apa-apa yang di sisi Allah. Nah, itu pilihannya ada dua ini. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Konsekuensinya harus meninggal dulu. Kan gitu. Jadi konsekuensinya adalah harus meninggal dulu. Kalau memilih dunia, hamba tersebut bisa panjang umur. Bahkan bisa sampai sekarang masih hidup. Tapi kalau memilih yang ada di sisi Allah, maka konsekuensinya harus
meninggal. Lah, hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah. Maka yang tersirat di sini adalah sebentar lagi Rasulullah akan meninggal dunia. Qala berkata dia Abu Sa'id, ya, Abu Sa'id. Fabaka maka menangis sopo Abu Bakrin Abu Bakar. Fa'ajibna maka terheran-heran kami libukaihi terhadap nangisnya Abu Bakar. Jadi yang bisa menangkap isyarat tersebut itu ternyata cuma Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar menangis dan kami para sahabat yang lain terheran-heran. Terheran-heran kenapa Abu Bakar nangis. Masa Nabi cuma bilang gitu kok tahu-tahu Abu Bakar nangis. Karena mereka memang nggak bisa menangkap apa yang tersirat dari sabdanya Rasulullah itu. Ya. An yuhbiro jika mengkabarkan sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an abdin tentang seorang hamba khuyiro yang disuruh memilih. Masa Rasulullah hanya bercerita tentang hamba yang disuruh milih itu aja kok dia sampai nangis sesenggukan itu. Kenapa Abu Bakar? Itu Fakana maka ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam huwa ya dia Rasulullah iku al muhayyar yang disuruh memilih. Ya, cuma para sahabat pada umumnya nggak tahu kalau hamba yang disuruh memilih itu adalah Rasulullah itu sendiri. Wakana dan ada sopo Abu Bakrin Abu Bakar iku a'lamuna lebih pandainya kami. Jadi memang Abu Bakar itu kalau dibandingkan sahabat yang lain dia itu paling pinter, paling alim. Ya. Hanya Abu Bakar yang bisa menangkap apa yang tersirat. Yang lain ya wis dianggap itu nasihat biasa atau khotbah biasa. Itu. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam khotbahnya. Inna sesungguhnya min aman nasi dari lebih memberi anugerahnya manusia. Alaya atasku Nabi fi suhbatihi di dalam persahabatannya, wa malihi dan hartanya. Sopo Abu Bakrin Abu Bakar. Jadi sungguh Abu Bakarlah yang paling memberikan segala-galanya atas aku di dalam persahabatannya dan hartanya. Jadi Rasulullah sendiri mengakui bahwa sahabat beliau yang dalam persahabatannya adalah sahabat terbaik. Dalam memberikan hartanya itu ya berani jor-joran, itu adalah Abu Bakar. Kalau yang lain itu ya dermawan tapi masih kalah dermawan dengan Abu Bakar. Walau kuntu dan seandainya ada aku, Nabi Muhammad iku mutakhidan, orang yang mengambil kholilan pada kekasih, ghaira Rabbi selain Tuhanku. Jawabnya latahot tunis saya mengambil aku Abu Bakrin pada Abu Bakar sebagai kekasih. Nah, seandainya aku itu mengambil kekasih selain Tuhanku, niscaya yang aku ambil kekasih adalah Abu Bakar. Ya, adalah Abu Bakar. Walakin dan tetapi
Walakin dan tetapi ukhuwatul Islam persaudaraan Islam. Wa mawaddatihi dan wa mawaddatuhu dan kasih sayangnya Islam. Walaupun Abu Bakar tidak aku ambil sebagai kholilan, ya tetap dia adalah saudara dalam Islam dan ada kasih sayang di dalam Islam. La yabqayanna dan tidak boleh tersisa sungguh fil masjidi di dalam masjid opo babun satu pintu pun. Ila kecuali sudah ditutup apa pintu, ila kecuali babu Abi Bakrin pintunya Abu Bakar. Ini sudah dijelaskan di sebelumnya. Kita lanjutkan. Babu Fadli Abi Bakrin, bab keutamaan Abu Bakar ba'dan Nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadasana Abdul Aziz ibnu Abdillah. Hadasana Sulaiman an Yahya bani Sa'idin an Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala berkata ibni Umar. Kuna ada kami iku nukhayyiru memilih kami. Bainan nas antara manusia fi zamanin Nabi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanuhayyiru maka memilih kami Abu Bakrin pada Abu Bakar. Suma Umar kemudian Umar Ibn al-Khattab putranya Khattab. Suma Utsman ibn Affan kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Jadi umpama kami memilih di antara manusia di era Rasulullah dulu, yang kami utamakan pertama kali Abu Bakar, kemudian kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ini insyaallah mafhum. Kita lanjutkan babu qaulin Nabi, bab sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lau kuntu muttakhidan khalila. Lau kuntu seandainya ada aku, iku muttakhidan orang yang mengambil khalilan pada kekasih. Qala hu berkata hu pada ucapan tersebut sopo Abu Sa'id. Tentunya dari Rasulullah. Hadasana Muslim ibnu Ibrahim, hadasana Wuhaib, hadasana Ayub an Ikrimah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda Nabi. Lau kuntu seandainya ada aku iku muttakhidan orang yang mengambil min ummati dari umatku khalilan pada kekasih. Jawabnya latakhottu niscaya mengambil aku Abu Bakrin pada Abu Bakar sebagai kekasih. Walakin tetapi akhi saudaraku, saudara di dalam Islam, wasohibi dan temanku. Jadi walaupun tidak aku ambil sebagai kholilan, tetap bagaimanapun dia adalah saudaraku dan sahabatku. Ya, itu adalah Abu Bakar. Kita lanjutkan. Hadasana Mu'alla ibnu Asadin wa Musa dan Musa ibnu Ismail At-Tabu Dzaki. At-Tabu Dzaki. Cuma di sini
Di Maktabah Samilah tidak tertulis ya. Qala berkata keduanya, haddatsana Wuhaib an Ayub. Qala berkata Ayub. Lafadznya, itu loh, lafadznya. Ini adalah sabda Nabi. Lau kuntu, seandainya ada aku iku muttakhidan. Orang yang mengambil kholilan pada kekasih. Jawabnya lattakhadtuhu, niscaya mengambil aku pada Abu Bakar kholilan pada kekasih. Ya, itu umpama Nabi Muhammad mengambil kekasih dari kalangan umatnya. Tapi kan nyatanya tidak. Walakin dan tetapi ukhuwatul Islam, persaudaraan Islam, afdhalu lebih utama. Itu kalau lafadz hadis dalam sanad ini, lafadznya seperti tersebut ya. Hadasana Kutaibah, hadasana Abdul Wahab an Ayub mislahu, semisal hadis di atas ya. Seperti hadisnya Wuhaib, sama-sama dari Ayub ya. Hadasana Sulaiman ibnu Harbin akhbarona Hamad ibnu Zaidin an Ayub an Abdullah bin Abi Mulaikah. Qala berkata Abdullah bin Abi Mulaikah, kataba kirim surat sopo ahlul Kufah, penduduk Kufah, ila Bani Zubair, pada Ibni Zubair, filjat, di dalam urusan kakek. Jadi dalam masalah kakek, terus warisannya kakek itu bagaimana ya. Jadi kakek ke cucu, nah, kakek ke cucu itu dalam urusan waris itu bagaimana, apakah sama hukumnya kakek itu dengan bapak atau gimana hukumnya itu. Jadi ahli Kufah menanyakan hukum kakek kepada cucu dalam urusan waris ya. Tanyanya lewat surat. Faqala, maka berkata dia Ibni Zubair, amaladhi, adapun yang qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kuntu, seandainya ada aku iku muttakhidan, orang yang mengambil, min hadhil ummah, dari ini umat, kholilan pada kekasih ya. Jawabnya lattakhadtuhu, niscaya mengambil akunya Rasul pada Abu Bakar, itu diambil sebagai kekasih. Anzalahu, menempatkan dia Ibnu Zubair pada Abu Bakar, aban, sebagai bapak, yakni menghendaki dia Abdullah ibni Abi Mulaikah Abu Bakrin pada Abu Bakar. Tuh. Jadi Ibni Zubair itu menganggap kakek itu sama dengan bapak di dalam hak waris ya. Ya, di dalam hak waris. Jadi ja'alal jad kal ab fistih kokil miros wahdah tunal ikhwah. Jadi Ibnu Zubair
menjadikan kakek itu hukumnya sama seperti bapak di dalam masalah waris, ya, dalam masalah waris. Jadi anzalahu aban yakni Aba Bakrin. Itu artinya Ibnu Zubair menempatkan Abu Bakar itu sebagai bapak. Ya. Artinya apa? Cucu itu bisa mewaris harta kakek, ya, harta kakek kalau memang tidak ada anak, kan gitu. Hukumnya memang seperti itu. Hatasana al-Humaidi wa Muhammadu banu Abdillah qala hatasana Ibrahim Ibnu Sa'din an Abi an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi. Qala berkata Jubair bin Mut'im, Atat datang sopo imro'atun seorang wanita, an-Nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'amaroha maka perintah siapa Nabi pada wanita, antar jika kembali dia wanita ilahi pada Nabi. Jadi datang seorang wanita kepada Nabi, mungkin ada suatu masalah atau apa. Lah, saat itu belum tuntas masalahnya. Kemudian Nabi perintah kepada wanita tersebut untuk datang di lain waktu. Ya, untuk datang lagi di lain waktu. Qolat berkata dia wanita, Aro'aita apakah melihat engkau, Rasul, inji itu jika datang aku walam ajidka dan tidak menjumpai aku kepada engkau. Lalu si wanita itu bilang, bagaimana pendapat engkau wahai utusan Allah, seandainya pada saat saya datang kembali lagi ke sini, lah saya sudah tidak ketemu jenengan lagi. Ya, sudah tidak ketemu jenengan lagi. Ka'anaha seakan-akan sesungguhnya wanita ikut takul berkata dia al-mauta pada kematian. Artinya, lah nanti kalau saya datang ke sini lagi Rasul, lah jenengan sudah meninggal. Nah, terus gimana itu? Nah, maksudnya seperti itu. Cuman kan bahasanya diperhalus. Aro'aita in jitu walam ajidka. Itu diperhalus. Yes, mungkin ya untuk sopan santun adabnya ya seperti itu. Qala bersabda siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilam tajidini, seandainya tidak menjumpai kamu nih padaku, fakti maka datanglah kamu Abu Bakrin pada Abu Bakar. Artinya ya seandainya kamu nanti balik ke sini aku sudah tidak ada, sudah meninggal, ya kamu nemui Abu Bakar. Ya, kamu nemui Abu Bakar. Tuh. Jadi yes, oleh Nabi memang sudah diprediksikan, ya kan, diberi isyarat orang-orang itu bahwa nanti apa yang jadi pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar itu. Hadatsani Ahmad ibnu Abi Thayyib. Hadatsana Ismail ibnu Mujalid. Hadatsana Bayan ibnu Bisrin an Wabaroh ibni Abdurrahman an Hisam an Hamam, ya. Qala berkata Hamam, Sami itu mendengar aku Ammar pada Ammar, ya. Ammaron pada Ammar, Yakulu berkata Ammar, Ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ini di awal-awal Islam ya, awal-awal Islam. Ma tidak ada ma'ahu iku bersama Rasul ila kecuali khomsatu a'budin, 5 budak. Ya. Di awal-awal Islam yang insaf itu ya 5 budak ini. Termasuk Bilal bin Robah, termasuk Zaid bin Robi'ah, termasuk ya Ammar bin Yasir itu sendiri dan lain-lain ya. Wa mra'atani dan 2 orang wanita. 2 orang wanita ini ya Khadijah istri beliau ya. Kemudian Ummu Aiman. Wa Abu Bakrin dan Abu Bakar. Ini di awal-awal Islam yang insaf, yang memeluk Islam bersama Rasulullah ya ini. 5 budak, 2 perempuan, dan Abu Bakar. Ya. Wa hatasani Hisam ibnu Ammar hatasana Sotaqoh banu Khalid hatasana Zaid banu Waqid an Busri bani Ubaidillah an Aidillah Abi Idris an Abi Dardai radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Darda, kuntu ada aku iku jalisan duduk indan Nabi di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu itu aku duduk di sisinya Nabi. Ketika itu Akbala datang, menghadap artinya datang, sopo Abu Bakrin Abu Bakar. Akhiran seraya orang yang memegang bitorofi saubihi dengan atau pada ujung pakaiannya Abu Bakar. Ya agak dicincing gitulah bahasa Jawanya gitu. Ya, rodok cincing-cincing. Hatta abda sehingga menampakkan dia Abu Bakar an rukbatihi dari lututnya Abu Bakar. Sampai lututnya kelihatan. Ya berarti sedang ada masalah. Jadi aku duduk bersama Nabi, tahu-tahu Abu Bakar datang dengan cincing-cincing. Yang biasanya orang macam ini sedang ada masalah. Ama fakola maka bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma sohibukum, adapun teman kalian yaitu Abu Bakar, itu fakot gomaro maka sungguh bertengkar, atau istilahnya ada di masalah yang runyam. Jadi bisa bermakna bertengkar. Wah ini Abu Bakar kayaknya sedang ada masalah. Ya, sedang ada masalah. Fasalama maka salam dia Abu Bakar. Wakola dan berkata dia Abu Bakar, ini sesungguhnya aku, karena ada baini antara aku Abu Bakar wa baina Ibnil Khattab dan antara Ibnil Khattab apa sayun sesuatu. Anu Nabi, saya sedang ada masalah dengan Umar bin Khattab. Fa'asra'tu maka bersegera aku ilahi pada Umar. Tsumma kemudian nadim tu menyesal aku. Fasa'altuhu maka minta aku Abu Bakar hu pada Umar an yaghfira agar mengampuni
eh, dia Umar li untukku. Lah kok fa'aba maka menolak dia Umar alaya atasku. Fakbal tu maka datang aku Abu Bakar ilaika pada engkau Nabi. Fakola maka bersabda siapa Nabi, yang firu mengampuni sopo Allah laka kepadamu atau untuk kamu. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Salasan 3 kali. Gini Nabi, saya ada masalah sedikit dengan Umar bin Khattab. Fa'asra'tu ilaih. Artinya saya bicara kasar Nabi pada Umar. Yes, namanya orang emosi Nabi. Lah, kemudian saya pun menyesal sebenarnya. Lah Umar saya datangi, aku minta untuk mengampuni saya. Ya, untuk mengampuni saya Nabi. Lah kok dia menolak Nabi? Sehingga saya datang pada engkau ini. Lalu Nabi bilang, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin. 3 kali ya. Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Itu. Ya. Thumma kemudian Ina Umar sesungguhnya Umar. Iku nadima menyesal dia Umar. Akhirnya Umar pun juga menyesal. Ya. Fa'ata maka datang dia Umar manzila Abu Bakrin pada rumahnya Abu Bakar. Fasa'ala maka bertanya siapa Umar. Asama apakah di sana Abu Bakrin utawi Abu Bakar. Terus di tempat lain Umar juga menyesal. Kenapa? Oh, Abu Bakar sudah baik. Mau minta maaf kok enggak aku maafkan. Umar datang ke rumahnya Abu Bakar, tanya, apa Abu Bakar ada di sini? Fakolu maka berkata mereka penghuni rumahnya Abu Bakar itu, ya lah tidak, enggak di rumah. Fa'ata maka datang siapa Umar ila Nabi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasalama maka salam siapa Umar. Setelah itu Umar datang pada Nabi. Salam. Faja'ala maka apa? Istilahnya berubah. Ja'ala itu menjadikan artinya berubah. Apa wajahun Nabi, wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yata ma'aru, memerah apa wajah. Jadi begitu Umar datang salam, wajahnya Nabi itu berubah memerah. Ya, berubah memerah. Kata sehingga asfako kuatir sopo Abu Bakrin Abu Bakar. Jadi Umar itu mau dimarahi itu sama Nabi. Sampai Abu Bakar sendiri itu loh, yang bermasalah dengan Umar itu ketakutan. Ini kalau Nabi marah betul, nanti Umar dilaknat sama Nabi, waduh, malah ora karu-karuan itu, ya kan? Malah karu-karuan ini gimana ini? Fajasa maka roboh, ya, roboh
siapa Abu Bakar ala rukbataihi atas dua lututnya Abu Bakar. Abu Bakar merobohkan diri, ya dirinya ya disangga dua lututnya itu. Yes, sama-sama tahulah. Faqala maka berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, anak aku, kuntu ada aku atlam, menganiaya aku. Marota ini 2 kali. Daripada nanti Umar dilaknat sama Nabi betul. Waduh, mending aku merobohkan diri, ya kan. Terus mengatakan, ya Rasulullah, wallah, ana kuntu atlam. Wahai Rasul, ini yang salah itu saya. Saya yang salah. Jadi inilah kebaikan Abu Bakar. Umpama enggak seperti ini, wah, enggak tahu itu apa jadinya Umar itu. Ya. Faqala maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah iku ba'asani mengutus siapa Allah ni padaku ilaikum pada kalian. Orang-orang Quraisy termasuk ya Umar itu. Fakultum maka berkata kalian kadzabta bohong kamu Muhammad. Waqala dan berkata sapa Abu Bakar sodako benar siapa Muhammad. Kalian ingat ya zaman dulu ya waktu awal-awal aku diutus oleh Allah. Ya kalian semua itu loh nggak percaya sama aku. Yang percaya sama aku itu cuma Abu Bakar. Ya. Itu loh. Inilah yang membuat atau salah satu yang membuat Rasulullah itu begitu sayang terhadap Abu Bakar. Lah gimana awal-awal jadi Rasul ya. Dakwah ke orang-orang semuanya nggak ada yang percaya kecuali Abu Bakar. Umar pun itu asalnya ya tidak percaya. Ya, tidak percaya pada Nabi Muhammad. Yang percaya langsung itu ya Abu Bakar. Yang lain mendustakan dulu. Ya. Ya. Wasani. Dan istilahnya meramut atau menghibur dia Abu Bakar ni padaku binafsihi dengan dirinya Abu Bakar. Wa malihi dan hartanya Abu Bakar. Nah, dulu waktu aku susah sedih ya, yang menghibur aku, ya menemani aku, meramut aku itu ya cuma Abu Bakar ini. Kalian semua itu dulu mendustakan aku. Ya, fahal maka apakah antum kalian ikutariku orang-orang yang meninggalkan li untukku sohibi pada temanku. Marota ini 2 kali. Artinya Nabi bilang itu 2 kali. Sekarang kalian kira-kira sanggup enggak untuk tidak berurusan dengan Abu Bakar? Untukku. Gitu loh. Kalau kalian menghormati aku, jangan sekali-kali kalian berurusan dengan Abu Bakar. Ya, jangan sampai Abu Bakar merasa sakit hati. Akhirnya fama udhiya, maka tidak pernah disakiti dia Abu Bakar ba'daha setelah sabdanya Nabi tersebut. Nah, itu loh. Jadi setelah peristiwa itu, wes orang-orang tidak ada yang berani berurusan dengan Abu Bakar, tidak ada. Tuh. Ya,
kalau dibilang teman dalam duka, ya Abu Bakar itu. Sedangkan sahabat yang lain malah yang bikin Rasulullah berduka. Rasulullah datang baik-baik didustakan. Yang percaya cuma Abu Bakar. Yang menghibur Nabi ya Abu Bakar itu. Maka ya sewajarnya kalau beliau oleh Nabi betul-betul diistimewakan. Ya. Umar pun ini seandainya tidak diredam oleh Abu Bakar. Oh, tidak tahu nasibnya kayak apa itu Umar. Dimarahi sama Nabi itu. Itulah istimewanya Abu Bakar. Kita lanjut ya. Hadasana Mu'alla ibnu Asadin, hadasana Abdul Aziz ibnul Muhtar. Qala Khalid al-Hadda. Hadasana an Abi Usman. Qala hadasani Amru ibnul As radhiyallahu anhu. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam iku ba'asahu mengirim atau mengutus siapa Nabi pada Amr bin As ala jaisi Datis Salasil, atas tentara Datis Salasil. Jadi Datis Salasil ini nama peperangan. Ya, Datis Salasil ini kalau artinya yang mempunyai rantai. Jadi ini terjadi, ini secara makna ya, Datis Salasil itu yang mempunyai rantai. Jadi kita coba lihat ya, sarahnya itu adalah peperangan yang diberi nama memang Perang Datis Salasil. Nah, Datis Salasil itu ada yang menjelaskan itu nama suatu tempat. Yang mana peperangan tersebut terjadi di tahun 7 Hijriah. Ya, 7 Hijriah. Atau Datis Salasil ini adalah waktu itu orang-orang musyrik saking kompaknya itu mengikat diri mereka satu dengan yang lain. Ya, mengikat diri mereka satu dengan yang lain. Jadi ibarat barisan itu biar tidak jebol ditabrak musuh. Perang zaman dulu kan model gitu, baris gitu. Biar barisannya itu tidak jebol ditabrak musuh. Selain barisannya kokoh juga diikat dengan rantai. Atau Datis Salasil itu diambil dari nama suatu wilayah yang mana banyak kerikilnya di situ, banyak pasirnya, banyak kerikilnya, yang mana kerikilnya itu seperti nempel gitu satu sama lain, seperti rantai. Ya, kerikilnya itu seolah-olah nempel satu dengan yang lain seperti rantai. Itu ada 3 pendapat kenapa perang tersebut disebut Perang Datus Salasil. Fa'ataituhu, maka datang aku Amr bin As pada Nabi. Fakultu, maka berkata aku Amr bin As, ayunas, manakah manusia, ahab yang lebih menyenangkan ilaika pada engkau. Manusia yang paling engkau senangi, engkau sayangi itu siapa Rasul? Qala,
Rasul Aisyah. Fakultu maka berkata aku minarijal dari kalangan lelaki Rasul. Fakola Rasul abuha bapaknya. Ya bapaknya ya Abu Bakar itu. Kultu berkata aku, sumaman kemudian siapa? Kola berkata Rasul Umar bin Khattab. Ya kemudian ya Umar bin Khattab. Ya. Fa'ata maka menghitung siapa Rasul rijalan pada beberapa laki-laki. Terus Nabi menyebut satu-satu, termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah dan kawan-kawan itu. Nomor 1 ya Abu Bakar itu. Oke, kita lanjutkan ya. Hadasana Abul Yaman Ahbarona Su'aibun. Ani Zuhri kol ahbaroni Abu Salamah ibnu Abdurrahman anak Abu Hurairah radhiyallahu anhu kola berkata Abu Hurairah. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu bersabda Rasul. Bainama ro'in di saat ada seorang penggembala. Fi gonamihi di dalam kambing-kambingnya penggembala. Jadi penggembala di Arab sana ya, itu kalau gembala kambing itu bukan cuma 1-2 ekor, tapi ya banyak. Bisa 50, 100, 200 itu sekali gembala. Jadi waktu itu ada seorang penggembala ya sedang menggembala kambingnya. Ada melewati batas atau menyerang lah istilahnya. Alaihi atas kambing opo adikbu seekor serigala. Fa'akhoda maka menangkap atau mengambil dia serigala minha dari ghanam satan pada seekor kambing. Ya seperti dalilnya yadullah alal jamaah waman syadza ilanar itu ya seperti itu. Jadi yang namanya kambing itu biar selamat itu harusnya bergelombol terus. Ya, bergerombol terus. Kalau ada yang memisahkan diri dari gerombolan, lah yaitu sasaran empuk serigala. Ya, sasaran empuk serigala. Akhirnya serigala itu berhasil menangkap seekor kambing dari kumpulan kambing itu. Fatolabahu maka mencari pada kambing. Sopo arroi si penggembala. Ya dikejar, istilahnya dikejar. Faltafata maka menoleh ilahi pada penggembala opo adzibu serigala tersebut. Nah terus dikejar gitu, noleh ke belakang. Fakola maka berkata dia serigala. Man siapa? Laha bagi satan, ya bagi kambing. Jadi kalau dirujukkan fatola bahu mencari pada serigala yang bawa kambing gitu. Karena ya. Man siapa laha bagi kambing yaumas sabu pada harinya binatang buas. Ya. Pada harinya binatang buas. Yauma pada harinya laisa tidak ada laha bagi kambing soporoin penggembala goiri selain aku serigala. Artinya ya salah sendiri. Kambingmu tidak kamu jaga dengan baik. Nah, kalau kamu tidak gembala kambingmu berarti kambingmu ya
digembala oleh serigala. Artinya ya itu tadi ya dimakan sendiri sama sama serigalanya gitu kan. Jadi siapakah bagi kambing pada harinya binatang buas? Yaitu pada harinya kambing itu tidak ada penggembalanya kecuali aku. Akunya adalah serigala. Salahnya awakmu teledor, salah sendiri kamu teledor dalam menjaga kambingmu. Ya sudah, aku santap. Itu. Ini cerita tentang binatang buas yang bisa bicara, yang mana pembicaraannya itu dipahami oleh manusia. Ini adalah hal yang tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Tapi berhubung yang cerita itu adalah nabi, ya sudah. Kita wajib percaya. Gitu loh. Bainama rojulin dan wabaina rojulin, dan di saat ada seorang laki-laki Yasuku menggiring dia bakorotan pada sapi. Qad hamala, sungguh naik dia rojul alaiha atas sapi. Ada orang itu membawa sapi dari suatu tempat ke tempat lain. Lah kok sapinya itu dinaiki? Sapinya itu dinaiki. Faltafatat, maka menoleh ilahi pada rojul. Menoleh apa sapi ilahi pada rojul. Fakal lamathu, maka mengajak bicara dia sapi pada rojul. Fakolat, maka berkata sapi, ini sesungguhnya aku lam ukhlak, tidak diciptakan aku lihada, untuk ini tunggangan. Ya, walakini, dan tetapi aku kulik tu, diciptakan aku lil harsi, untuk tanaman. Kola, berkata sopo anasu manusia, subhanallah. Kola, bersabda sopo an-nabiyu nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ini, maka sesungguhnya aku uminu, beriman aku bidzalika, terhadap demikian itu, wa Abu Bakar, dan Abu Bakar juga percaya, wa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab juga percaya. Ini cerita yang mustahil, sapi kok bisa ngomong, serigala kok bisa ngomong. Bahkan ngomongnya sapi itu, aku itu tidak diciptakan untuk dinaiki. Aku diciptakan itu untuk tanaman. Bajak sawah, ngangkut air gitu. Jadi enggak boleh ya naik sapi itu ya. Ya, diusahakan jangan naik sapi. Yang suka gitu kan para penggembala itu. Kalau naik ya naik kuda saja, naik onta gitu. Kalau sapi jangan ditunggangi. Tapi kalau ada gerobaknya di belakang ya bolehlah. Yeah. Ini adalah kisah yang mustahil, ya kan? Tapi yang cerita adalah Allah Rasul, ya sudah percaya saja. Nah, Rasulullah pun juga mengatakan, aku percaya terhadap cerita itu. Abu Bakar juga percaya, Umar juga percaya. Artinya Abu Bakar dan Umar itu bolone Nabi. Itu pertama ya. Bolone Nabi. Nek Nabi A, aku ya A. Kalau Nabi B, aku ya B. Tidak harus berpikir. Tidak harus masuk akal atau gimana, enggak. Pokoknya Nabi A, aku ya A. Nah, Nabi percaya, aku ya percaya. Nek Nabi ora percaya, aku ya ora percaya. Itu loh. Itu sifatnya Abu Bakar dan Umar itu seperti itu. Ya, maka kalau soal keimanan ya tidak perlu diragukan, mereka adalah orang-orang istimewa.
Ya, Abu Bakar Umar. Nah, kalau di dalam babnya ini tentunya adalah Abu Bakar. Oke, kita lanjutkan. Hadasana Abdan Ahbarona Abdullah an Yunus an Zuhri qol Ahbaroni Ibnul Musayyab sami'a mendengar dia Abu Hurairah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, Sami itu mendengar aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda Nabi, Baina ana di saat aku iku naimun tidur. Ra'aituni melihat aku ni padaku, artinya mimpi. Ya, mimpi. Aku melihat pada diriku sendiri. Ala qalibin atas sebuah sumur. Jadi sumur yang digali sebelum dibuat bangunannya, baru digali lah. Itu qalib. Jadi temboknya sumur itu belum dibangun. Alaiha iku atas sumur dalwun utawi timba. Timba yang untuk ngambil air itu ya. Panazaktu maka mencabut aku. Mencabut artinya ya menimba. Minha dari sumur ma pada apa-apa sa'a yang menghendaki sapa Allah. Ya. Terus aku ya ngambil air dari sumur tersebut dengan timba tersebut. Tuma kemudian akhodaha mengambil pada timba sapa Ibnu Abi Kuhafah. Ibnu Abi Kuhafah ini ya Abu Bakar itu. Panaza'a maka mencabut dia biha dengan timba danuban pada beberapa timba. Mohon maaf ya. Danuban satu timba atau au danuba ini atau dua timba. Jadi danuban satu timba, au danuba ini atau dua timba. Abu Bakar meneruskan saya lah baru satu timba atau dua timba gitu. Wafi nas'ihi dan di dalam mencabutnya Abu Bakar artinya ya menimbanya itu dhafun lemah. Wallahu dan Allah iku yaghfiru mengampuni. Siapa Allah? Lahu pada Abu Bakar, dhafahu pada kelemahannya Abu Bakar. Ya. Thomas tahalat kemudian berubah apa timba korban menjadi timba yang besar. Lah kok habis itu timbanya itu menjadi timba yang besar. Pak Khodaha maka mengambil pada korban sapa Ibnul Khattab. Falam aro maka tidak melihat aku. Abkorian pada orang yang kuat. Minanas dari manusia. Yanzi'u yang mencabut atau menimba dia abkorian. Nas'a Umar seperti mencabutnya Umar. Kata doroba sehingga membuat sopo annasu manusia biatonin pada kandang. Ini ya isyarat kekhalifahan ya. Jadi sumur ada timbanya. Ya kekhalifahan itu ya seperti itu.
ibarat orang yang ngambil air dari sumur, kemudian dibagi-bagikan ke orang-orang itu. Ya, setelah Rasulullah meninggal, digantikan Abu Bakar. Baru 1 atau 2 timba, Abu Bakar lemah istilahnya. Tapi Allah yang mengampuni. Ya. Terus timbanya itu berubah jadi besar. Tapi Umar itu ya kuat. Nimba itu kuat. Terus dibagi ke orang-orang sampai orang-orang itu bisa bikin kandang. Artinya air itu ya tidak hanya mensejahterakan manusia saja, tapi juga mensejahterakan binatang-binatang itu. Ya memang puncak kejayaan Islam itu ya di era Umar bin Khattab itu. Ya. Di era Umar bin Khattab itu. Walaupun begitu ya Abu Bakar tetap diampuni oleh Allah. Jadi kalau secara keistimewaan memang istimewa Abu Bakar. Cuma kalau dalam ngeramut orang, ya ilmu sosial istilahnya, itu Umar lebih berbakat ya, daripada Abu Bakar. Ya, Umar lebih berbakat daripada Abu Bakar.